Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, kembali lagi di video bahasa Inggris ya. Ini adalah judul materi kita untuk pertemuan kali ini. Judulnya adalah Expressions of Wish and Hope ya. Masih sama seperti materi kita sebelumnya. Kita masih belajar tentang ungkapan-ungkapan ya. Jadi apa sih expressions of wish and hope itu? Hope atau wish itu artinya sama ya. Artinya adalah harapan ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengucapkan kalimat yang konteksnya itu tentang harapan menggunakan bahasa Inggris ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya berharap saya akan kaya-kaya di masa tua nanti. Atau saya berharap ayah saya akan membelikan saya handphone baru. Atau saya berharap Pak Guru tidak masuk ke dalam kelas karena saya belum mengerjakan PR ya. Kita akan belajar kalimat-kalimat seperti itu ya. Intinya tentang harapan. Tapi tentu saja dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, walaupun hope dan wish itu artinya sama-sama harapan atau artinya itu berharap. Jadi hope dan wish itu artinya adalah harapan atau berharap. Tapi pada kenyataannya terdapat perbedaan ya antara penggunaan kata hope dengan kata wish ya. So what's the difference between hope and wish? Jadi apa sih perbedaan antara kata hope dan kata wish itu ya? Yuk kita simak sama-sama. The first one is hope ya. Yang pertama adalah hope. Kata hope. Hope is used to express goodwill or something that might happen or we want it to happen in the future ya. Jadi kata hope digunakan untuk mengungkapkan niat baik atau sesuatu yang mungkin terjadi atau kita ingin itu terjadi di masa depan. Ya. Jadi kata hope ini konteksnya ini tentang harapan ya. Apa yang kita ingin itu terjadi di masa depan nanti ya. Misalkan kamu berharap di masa depan nanti ingin punya rumah yang sangat besar gitu kan. You may say, I hope I have a big house in the future ya. Saya harap saya punya rumah yang besar di masa depan nanti ya. Nah, contohnya di sini adalah I hope I can visit Bali again ya. Saya harap saya bisa mengunjungi Bali lagi. Nah, ceritanya ini mungkin saja penulis habis liburan ke Bali, lalu dia merasa enggan untuk berpisah, untuk pulang ke rumahnya ya, setelah liburan ke Bali gitu kan. Maka dia bisa aja berkata kan, I hope I can visit Bali again ya. Saya harap saya bisa pergi ke Bali lagi ya. Itu hope ya. Pokoknya hope itu adalah nyata tentang harapan atau sesuatu yang kita ingin itu terjadi di masa depan nanti ya. Itu hope ya. Hope itu pokoknya intinya positif ya. Sesuatu yang kita ingin itu terjadi di masa depan nanti ya. What about wish? Bagaimana dengan wish? Wish is used in unreal situation. It is used to talk things that are impossible or things that probably will not happen ya. Jadi kata wish digunakan pada situasi yang tidak nyata ya. Digunakan untuk membicarakan sesuatu yang mustahil atau yang kemungkinan tidak akan terjadi. Ya, saya ulangi, jadi kata wish digunakan pada situasi yang tidak nyata, digunakan untuk membicarakan sesuatu yang mustahil atau yang kemungkinan tidak akan terjadi ya. Misalkan kamu mau bilang kamu lagi nggak punya duit gitu kan, dompetnya kosong, nggak ada isinya gitu kan, lalu kamu bilang, aduh saya berharap punya duit 100.000 aja gitu kan. Nah itu berharap juga kan ya, tapi berlawanan dengan kenyataannya kamu nggak punya duit pada faktanya gitu kan, tapi kamu bilang saya berharap saya punya uang gitu, padahal pada kenyataannya kamu tidak punya uang. Makanya kenapa wish itu disebut dengan
unreal situation ya, situasi yang tidak nyata gitu, berlawanan dengan faktanya, berlawanan dengan kenyataannya gitu ya. Atau bisa juga untuk sesuatu yang mustahil gitu kan. Contohnya seperti kalimat berikut. I wish I was born in England. Saya harap saya lahir di Inggris gitu kan. Ya kan mustahil dong, kamu sudah lahir gitu kan, lahirnya di Jakarta, sekarang sudah kelas 3 SMP, nggak mungkin dong kamu bisa dilahirkan ulang lagi gitu kan di Inggris, nggak mungkin dong, mustahil dong itu terjadi gitu kan. Maka ya inilah contoh penggunaan wish ya. Misalkan I wish I was born in England ya, saya harap saya lahir di Inggris gitu. Ya kenyataannya nggak bisa lah ya gitu kan. Atau kalimat keduanya, I wish the teacher didn't come to class ya. Saya harap guru tidak masuk kelas gitu ya. Kamu bilang seperti itu, padahal kenyataannya gurumu sudah masuk di dalam kelas, sudah menjelaskan materi gitu kan. Tapi kamu bilang gitu, I wish the teacher didn't come to class ya. Tuh kan. Saya harap guru tidak masuk kelas gitu kan. Bisa aja mungkin gurunya killer gitu kan, gurunya tukang marah-marah gitu kan, lalu kamu nggak pengen dia masuk kelas gitu kan, kamu ketakutan setiap kali pelajarannya dia gitu kan, kamu bisa aja kan bilang I wish the teacher didn't come to class. Saya harap gurunya tidak masuk kelas gitu, padahal pada kenyataannya gurunya sudah masuk kelas ya, sudah masuk kelas, sudah menjelaskan materi gitu kan. Nah itu tadi, makanya berlawanan dengan kenyataan gitu. Jadi intinya kata wish ini digunakan untuk sesuatu yang mustahil ya, yang sudah terjadi dan berlawanan dengan fakta. Pokoknya intinya itu. Jadi kita berharap atas sesuatu yang sudah terjadi gitu, dan itu nggak mungkin bisa diubah lagi gitu kan ya. Berbeda dengan kata hope tadi. Kalau hope itu kan harapan kita yang akan terjadi di masa depan. Nah kalau kata wish ini kita berharap tapi sesuatu tersebut sudah terjadi dan berlawanan dengan kenyataannya. Nah itu ya. Jadi kalau hope itu lebih ke positif, sesuatu hal yang positif. Nah kalau kata wish ini lebih ke penyesalan ya. Jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau berharap yang akan datang, yang akan terjadi, kita harapkan itu terjadi, kita pakai kata hope ya. Tapi kalau kita berharapnya itu lebih ke penyesalan gitu kan, sesuatu tersebut sudah terjadi gitu kan, misalkan sudah ulangan gitu kan, ulangan matematika tapi nilainya jelek gitu kan, lalu kamu bilang saya berharap nilai matematika saya bagus ya, padahal kenyataannya sudah jelek ya nilainya ya. Nah itu kamu pakai wish gitu kan, misalkan I wish my mathematics score is good gitu kan, saya harap nilai matematika saya bagus ya, padahal kenyataannya jelek ya gitu kan. Nah kalau berharapnya seperti itu kita pakai kata wish ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi kadangkala, but sometimes, wish is also used in greeting and expression of goodwill ya. Kadangkala saat kita mengucapkan ucapan hari raya gitu kan, atau teman kita ulang tahun, kita bisa juga menggunakan kata wish ya. Kita bisa bilang aja misalkan wish you all the best gitu. Misalkan teman kamu ulang tahun, happy birthday, wish you all the best ya. Semoga apa yang terbaik menyertaimu gitu kan. Atau kata wish you and your family a joyful Eid ya. Misalkan itu pada saat momennya Idul Fitri gitu kan. Misal kamu mau bilang semoga Idul Fitrimu dan keluargamu menyenangkan gitu kan. Kamu bisa bilang wish you and your family a joyful Eid gitu ya. Beda konteks nih ya. Wish boleh digunakan untuk konteksnya positif, tapi jika itu merupakan ucapan hari raya atau hari ulang tahun ya, itu ya pengecualiannya ya yang di bawah ya, gitu ya. Tapi secara umumnya kata wish itu digunakan untuk berharap tapi akan sesuatu yang sudah terjadi. Oke. Nah sekarang formulanya atau pattern ya, pola kalimatnya seperti apa kalau kita mau buat kalimat menggunakan kata hope dan kata wish gitu ya. Formulanya bisa dibaca ya. Yang pertama itu kalau hope itu I hope ya,
dalam kurung that ya, boleh dipakai kata that-nya, boleh enggak, makanya di dalam kurung. Lalu sentence ya. Jadi kata I hope ditambahkan dengan sentence. Sentence itu kalimat. Kalimatnya itu apa? Polanya subject, verb 1, object. Subject, kata kerja pertama, object, gitu kan. Contohnya I hope we go to school again ya. I hope, ya kan. We-nya itu subject, go-nya itu verb 1, kata kerja pertama, to school again-nya itu objeknya ya. Kita bisa bilang, saya harap kita pergi ke sekolah lagi ya. Nah, itu mungkin aja itu bisa jadi harapan ya di saat kita sekarang yang kesulitan belajar di rumah ya. Kita bisa aja bikin kalimat saya berharap kita pergi ke sekolah lagi gitu kan. Atau kalimat yang kedua, I hope my dad gives me new handphone ya. Saya harap ayah saya memberikan saya handphone baru ya. Sama ya. I hope lalu ditambahkan dengan my dad-nya itu subject, gives-nya itu kata kerja pertama, me new handphone-nya itu objeknya. Atau pola yang kedua, I hope ditambahkan to, ditambahkan verb 1 atau kata kerja pertama lalu objek. Ya, misalkan I hope to pass the test gitu ya. Saya harap untuk lulus tes gitu kan. Atau I hope to meet you again. Saya harap bertemu kamu lagi gitu kan. Nah, bedanya adalah dengan pola yang pertama, kalau I hope sentence itu setelah I hope itu subjek lagi gitu kan. Tapi kalau yang I hope to setelah kata to itu kata kerja pertama gitu kan. Itu bedanya ya. Nah, kalau pakai hope intinya itu kata kerja pertama ya. Gitu. Lalu yang wish itu I wish. Nah, sama dalam kurung lagi. Boleh dipakai that-nya boleh enggak. Plus sentence ya. Sentence-nya itu kalimatnya itu rumusnya subject, verb 2, objek gitu ya. Nah, ini berbedanya karena wish sudah terjadi ya. Maka faktanya sudah terjadi ya, maka dia pakai verb 2 gitu. Karena sementara kalau hope itu harapan belum terjadi maka pakainya verb 1. Contohnya I wish I had cat gitu kan. Saya harap saya punya kucing. Kata I wish. Nah, I had-nya I-nya itu subjek, had-nya itu kata kerja kedua, cat-nya itu objeknya. Saya harap saya punya kucing. Kenapa dia jadi tidak mungkin ya? Karena faktanya tuh dalam kurung apa? I am afraid of cat ya. Faktanya dia takut kucing ya, tapi dia berharap punya kucing gitu kan. Kan nggak mungkin kan ya? Gitu kan. Makanya ini masuk kategorinya wish gitu ya. Lalu kalimat yang kedua, I wish I pass the test. Ya, saya harap saya lulus ujian. Nah, faktanya apa? I failed ya. Fact itu fakta ya. Faktanya I failed ya. Faktanya gagal gitu kan. Makanya ini bertolak belakang harapannya dengan kenyataannya. Makanya pakai kata wish gitu ya. I wish. Nah, setelah itu I-nya itu subjeknya, pass itu kata kerja keduanya, the test itu objeknya. Gitu ya. Oke. Saya harap kalian semua paham penjelasan saya. If you have any question, please don't be hesitate to ask. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, jangan malu-malu ya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya anggap kalian semua sudah paham ya. Oke. Kalau kalian sudah paham, tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang ada latihan ya, ada latihan 5 nomor ya. Translate to English ya. Jadi ubahlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat yang 1, 2, 3 ini menggunakan kata hope berharapnya. Lalu yang kalimat nomor 4 dan 5 kata berharapnya menggunakan kata wish ya. Silakan dikerjakan di buku tulis. Ditulis
dengan soalnya ya. Nah, biar nggak bingung, sambil dilihat rumusnya yang ini ya, silakan di screenshot, dicatat ya rumusnya gitu kan. Nah, sambil dilihat rumusnya tadi yang tadi sambil dikerjakan ya latihan soalnya yang ini. Ditulis di buku tulis, kalau sudah nanti difoto, kirim ke saya ya. Gitu. Oke, that's it. I hope you guys understand this video. Thank you so much. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.